Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah di tempat ini bersama-sama. Tuhan yang menghimpunkan kita bersama-sama. Mari kita dengan penuh rasa syukur memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan sebab Dia yang layak dipuji. Semoga kita semua dilayakkan oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Mari yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita pujikan, layak dipuji dan disembah. Tuhanlah yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu, Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, layak dipuji dan disembah. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Nama-Mu besar, termulia. Kami sembah Tuhan, nama Tuhan yang besar dan mulia, yang patut kami sembah. Engkau layak kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang memimpin kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang di dalam surga, puji syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Oleh karena malam ini Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami semua Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, apapun yang kami hadapi saat ini, hari-hari hidup kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami punya keyakinan Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menolong segala masalah yang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Itulah yang kami yakini dan kami percayai Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami ya Tuhan. Menghadap hari ke depan kami tidak takut, karena Engkau beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan malam ini untuk datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami untuk kami dapat layak memuji Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami semua yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini Tuhan. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan, Pendeta Muda Bondo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu, Roh Kudus yang bekerja di antara kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya Bu. Kita akan tetap berdiri
kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dari Tuhan. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan ya. Kita pujikan lagu Di Hadirat-Mu Ku Bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kami serahkan tempat kepada hamba-Nya Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sudah diberikan buat kami bersama boleh hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dari kami bangun tidur, melakukan kegiatan, pekerjaan, pelayanan, semua kami merasakan tidak sendirian.
tetapi ada penyertaan-Mu yang luar biasa buat kami. Sebentar kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu Tuhan juga pimpin kami, sehingga apa yang boleh kami sampaikan dan kami dengar boleh menjadi berkat dan perubahan dalam hidup ini. Dari awal hingga akhir pemberitaan firman-Mu ini, bungkus hamba-Mu dan bungkus kami semua, sehingga firman-Mu benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara. Salam. Masih kurang kompak. Salam saudara. Salam. Merdeka. Merdeka. Nah, saya senang menggunakan kata merdeka karena suatu spesial bulan ini, ya, yaitu bulan Agustus. Kenapa saya katakan spesial? Pada saat 1 Agustus sudah mulai masuk, di pinggir jalan, di rumah-rumah, di kampung-kampung mulai diapakan? Dibersihkan. Biasa jalan-jalan nggak pernah dibersihkan, hari ini dibersihkan. Bahkan dicat bener. Rumah saya itu beberapa hari ngelembur terus orang-orang itu ngewecet di kampung, ya saudara. Saya juga yakin saudara juga mengalami persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke... Oh iya, tahu berarti ya. Saya tidak tahu di sini apakah ada yang umur 77? Tidak ada, saya kira ya. Berarti kita ini nggak mengalami perang. Nggak mengalami perang. Tinggal kita ini menikmati, mengisi kemerdekaan itu dengan apa. Suatu hari ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama loh. Sebenarnya kita ini sudah merdeka atau belum gitu ya. Ada yang bilang merdeka opo, minyak cek larang, oh gitu saudara. Betul gak? Brambang yo mahal, wow. Peraturan baru, beli BBM aja harus pakai aplikasi, pokoknya macam-macam. Karena kita membayangkan yang namanya merdeka itu adalah suatu kebebasan yang harus dimiliki kita. Dulu mungkin kita kurang banyak bicara, sekarang mulai banyak berbicara. Aku ingin bebas. Karena aku ingin mengisi kebebasan itu karena merdeka. Nah, malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu melihat di dalam firman Tuhan. Saya beri judul sama di dalam Alkitab, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita membaca konteks ini, kebenaran yang memerdekakan. Biarpun orang itu tidak merdeka, tapi dia harus mendengar, harus tahu bahwa kebenaran itu harus di dalam merdeka. Merdekanya apa? Satu hal yang menarik dalam hidup kita. Dosa-dosa itu sudah dihapuskan, dihilangkan. Kalau dosa dihapuskan, apakah kita melakukan kesalahan tetap dosa? Halo? Yo, tetap dosa. Jadi untuk mengisi kata kemerdekaan itu kita butuh yang namanya kebenaran. Saya rindu membaca bersama-sama, kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Saya rindu membaca bergantian ya. Saya akan membaca ayat 30, Bapak Ibu baca ayat yang ke-31 sampai ayat 36. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui
mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36 kita baca bersama-sama. 1, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kata merdeka tentunya adalah kata yang rindu dimiliki semua orang. Betul? Contohnya, kemarin saya ketemu adik saya yang nomor 3. Dia bilang begini, Mas, aku saya ingin merdeka. Loh, gak ketok perang kok ngomong merdeka gitu. Atau melok karena apa? Bulannya bulan merdeka begitu ya. Mempersiapkan kemerdekaan. Saya uber lagi. Apa maksudmu kamu bilang merdeka itu? Dia jawab, saudara, aku sudah tidak membiayai anakku sekolah lagi. Makanya aku gak memikirkan bulanannya. Sekarang aku merdeka. Oh, begitu toh. Ada beban kehidupan yang berkurang. Yang biasanya memikirkan baju sekolahnya, yang biasanya memikirkan uang sakunya. Dia bilang merdeka itu ternyata apa? Bebannya terlepas. Dia bilang merdeka. Salah nggak? Ya nggak salah. Karena merdeka itu adalah kebebasan yang tiap bulannya harus mengganti biaya atau memberi biaya sekolah anaknya karena anaknya sudah lulus. Jadi dia katanya merdeka. Wow. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, ternyata kata merdeka yang memiliki arti kebebasan itu selalu diinginkan untuk setiap orang, termasuk saudara yang ada di sini. Benar? Saya yakin saudara pun merdeka kalau pada saat saudara tidak mengalami tekanan, betul? Tetapi kalau sudah masa tekanan, saya katakan, loh kok sedih? Iya Pak, masih banyak beban yang harus dikerjakan loh, beban yang harus dikerjakan. Berarti beban itu membebani hidupnya, sehingga dia belum merasakan apa arti merdeka. Bahkan ibu-ibu itu kalau ngerumpi, saya dengar juga, gaji bapaknya belum muda ini, gaji belum ditambah, barang-barang sudah berubah harganya. Terus mulai karena bulan Agustus yang kemerdekaan, ini kok merdeka loh saudara, kan repot ini. Saya tahu juga karena Bapak Cornelius dan Ibu dan juga saya dan Ibu istri saya itu jualan ya. Jualan, jadi harga-harga yang naik turun itu membuat kita bingung juga belinya berapa, jualnya berapa. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama, yaitu ayat 30. Tuhan Yesus berbicara tentang kemerdekaan rohani buat orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena kalau kita membaca pada ayat 30 dikatakan setelah Yesus mengatakan semuanya. Loh, ayat ini kok tiba-tiba berbicara setelah Yesus mengatakan semuanya? Berarti ayat ini ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Kok tiba-tiba ayat 20 dengan judul yang berbeda? Kok mengatakan Yesus mengatakan semuanya itu? Dan orang banyak percaya. Perhatikan Bapak Ibu. Konteks firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini berbicara tentang kemerdekaan rohani.
bukan berbicara kemerdekaan dalam peperangan, tidak. Tuhan Yesus mengadakan berbagai macam kegiatan yang ingin menunjukkan dalam dirinya bahwa dia adalah Allah yang hidup. Tetapi orang-orang Yahudi tidak semuanya. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya, dan yang ketiga ini ada di sini. Percaya tapi menguji, atau percaya tapi masih tunggu. Seorang sudah percaya tapi butuh bukti. Tidak salah lah. Nanti kita akan melihat. Ayat yang ke-30 ini ada hubungannya ayat-ayat di atas. Kalau sudah melihat ayat di atas katakan Yesus bukan dari dunia ini. Itu judulnya ayat pasal yang sama, ayat 21. Yesus berbicara dirinya bukan dari dunia. Ini menunjukkan asal di mana dia datang. Bahkan kepercayaan lain pun juga percaya. Maria itu tidak punya suami. Jadi lahirnya ini yang membuktikan kita kadang-kadang bingung. Ada yang bilang menggoyang pohon ara, lahirlah Yesus. Tidak apa-apa sih kalau mereka percaya begitu. Kalau kita kan di kandang begitu ya. Jadi kita dipertemukan suatu keyakinan percayaan yang berbeda. Tetapi paling tidak satu poinnya. Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Dia adalah Sang Mesias, Juru Selamat. Makanya di ayat 30 dikatakan, dia berkata semuanya itu menunjukkan apa? Dia ingin menunjukkan dirinya ini bukan manusia biasa. Dia diberikan kemampuan untuk menolong, untuk membantu. Bahkan orang yang tidak diselamatkan pun kalau percaya kepada Tuhan Yesus, dia juga ikut diselamatkan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, dengan segala cara dan upaya, setiap orang itu rindu yang namanya merdeka. Kalau kita kembali berbicara tentang kemerdekaan Republik Indonesia, saya saudara yang hadir ini nggak pernah berjuang sih, nggak ngikuti. Tetapi kita mengalami apa? Berkatnya. Ceritanya. Khususnya kalau kita masuk mengikuti acara malam tirakatan begitu ya. Di sini katanya juga ada malam tirakatan ya. Kalau kita mengenang malam tirakatan di mana sebelum tanggal 17 itu pasti memanggil orang yang dulu pernah berjuang. Di kampung saya itu begitu. Ada seorang yang paling tua, dulunya ikut berjuang cerita. Jadi kesempatan orang yang tua ini ikut berjuang cerita. Waduh, dalam ceritanya itu mengerikan. Saya lari, waduh. Saya. Bahkan saya luka, waduh. Jadi ternyata untuk mendapatkan kemerdekaan itu tidak gampang Bapak Ibu. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Itu citanya kakek-kakek, nenek-nenek ya. Karena kita sih nggak mengalaminya. Nah, ternyata Tuhan Yesus juga demikian. Untuk memenangkan, untuk meyakinkan orang-orang pada saat itu. Karena ayat yang kita baca itu menunjukkan orang-orang Yahudi banyak percaya. Ini yang pertama, banyak percaya. Apakah dia nggak percaya? Ada. Yang ketiga yang paling unik, percaya tapi kurang yakin. Nah, sudah perhatikan ayat 32. Ayat 32 menunjukkan demikian. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Maaf, saya bacanya salah. Ya, ayat 32 saya baca buat saudara. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus bicara bukan peperangan dalam kemerdekaan itu tidak. Tuhan Yesus ingin memulihkan, untuk meyakinkan tentang rohani yang harus dimerdekakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam ayat 32 ini dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan akan mengetahui kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Nah, ini loh tadi saya katakan, di dalam ajaran Tuhan Yesus pada saat itu ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Tetapi ketiga yang unik, percaya, tahu mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, tetapi dia ingin bukti. Perhatikan ayat 33, saya baca. Jawab mereka, siapa itu mereka? Orang-orang Yahudi pada saat itu. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ternyata ayat 32 Tuhan Yesus katakan, kamu akan merdeka. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ini menjadikan orang-orang apa? Berpikir, tadi saya katakan yang ketiga. Orang yang ada di situ Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Orang yang melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ayat 33 ini ada orang yang ketiga. Mereka melihat, mereka percaya, mungkin berserah juga. Tetapi ragu-ragu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara juga banyak mendengar. Saya yakin kok, saudara pun juga seperti ayat yang kita baca ini. Percaya, yakin, tapi masih melakukan dosa. Memang kita sudah diampuni dosa kita. Memang kita sudah dibenarkan oleh Yesus yang mati di atas kayu salib. Bahkan mati dan bangkit itu menunjukkan kasihnya buat kita. Tetapi kalau kita bilang, mungkin juga nggak bilang ada yang amin di sini. Apakah saudara di sini semuanya orang benar? Gak wani ngomong iya gitu ya. Tahu sih firmannya sih Tuhan Yesus datang menebus dosa kita Pak Pondok. Tapi itu orang benar itu kok bingung aku ini. Aku jadi suka ini, suka itu, sering ini, sering itu. Kenapa sih kita masih melakukan perbuatan dosa? Ini pun juga yang dialami orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena dikatakan apa ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Bayangkan, dia masih mempercayai seorang nabi. Abraham itu kan orang yang dipakai Allah, seorang utusan Allah juga untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi masih condong hatinya kepada seorang nabi. Kami keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ternyata khotbah Tuhan Yesus sampaikan kamu akan merdeka kalau engkau dari kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Mereka mulai kaget. Aku ini keturunan loh. Bukankah orang ini juga percaya ada di situ, pernah melihat? Ternyata mereka masih percaya tentang keturunan-keturunan meyakinkan. Salah satunya dia pakai nabi besar, yaitu Abraham. Apakah Tuhan Yesus diam? Tidak. Tuhan Yesus menjawab. Perhatikan ayat 34. Tuhan Yesus menjawab demikian, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, orang tadi yang tengah-tengah, jadi percaya, nggak percaya. Ini percaya, tapi masih mengandalkan yang lain. Perhatikan ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ini keras loh perkataan Tuhan Yesus, ini gak main-main. Karena semua orang rindu merdeka. Di dalam merdeka kebebasan itu hidupnya rindu bebas, bukan? Kalau Isa itu ke gereja itu sebulan sekali saja. Sing penting hadir. Nah ini percaya, tahu, tetapi tidak melakukan. Bahkan contoh-contoh kehidupannya itu membenarkan dalam dirinya.
Saya menemukan suatu keunikan. Pada suatu hari saya itu tidak menegur loh. Saya cuma bilang, cuma dia salah pengertian. Ada seorang remaja, nggak sebutkan namanya. Saya khawatir nonton YouTube-nya juga, saya ditegur dia. Dia itu kan sudah 3-4 kali tidak hadir. Salah tidak kalau saya datang ke rumahnya? Ya nggak salah toh ya, wong saya pembinanya kok, betul. Saya tuh datang saudara, enak saudara, tak telepon dulu. Tujuannya supaya saya ke rumah, ketemu dia. Tak telepon, kring. Waduh, Om Bono ini kangen loh. Kata kangen ini gak wedok, masih lanang ya tak kangen nih gitu saudara. Karena saya pembinanya. Saya ini kangen loh kamu. Sudah 3 minggu tidak pernah hadir. Boleh tidak saya main di rumahmu? Perhatikan kata-kata saya ini. Saya main ke rumahmu. Pas Om Bono, ucapannya dia begitu. Saya sekarang ada di rumah. Dan saya libur. Baik, sekitar jam 11 lah. Saya akan main-main ke rumahmu. Menyiapkan diri kan dia. Saya hadir, baik karena saya pembinanya, karena dia tidak kelihatan. Dan dia juga kalau nggak suka, pasti ditolak. Oh jangan Om, saya mau pergi. Oh jangan Om, saya mancing. Mungkin begitu. Tetapi anak ini, monggo. Berarti ada komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik ini, saya berangkat akhirnya. Jam 11 saya datang ke sana. Saya kaget saudara. Pertama yang menemui bukan anaknya, tapi neneknya. Loh, dia kenal juga saya. No, Om Bondo datang. Dengarin Om. Lah saya kan nggak salah saya ngomong begini saudara. Berarti dalam saya ini. Jadi salah akhirnya. Iya Bu. Karena si A ini sudah 3 kali nggak pernah datang ibadah. Gak salah kan? Kenyataannya memang begitu. Walaknya keluar saudara. Langsung dikepuk saudara. Apa bilangnya? Kamu bilang kepada saya tiap minggu hadir. Kenapa Om Bono sini bilang kamu kok katanya 3 minggu tidak hadir? Wih saudara, anaknya diam dimarahi sama nenek. Memang neneknya itu cinta Tuhan juga. Tidak mau anak-anaknya itu melanggar perintah Tuhan untuk ibadah. Tapi efeknya saudara, saya pulang. Om Bono, saya marah. Waduh bingung saya ini. Pembinanya melihat anaknya gak datang 3 minggu, kan gak salah kalau hadir. Dan saya datang ke rumah kan dia mau menerimanya. Dan pada saat saya bilang 3 minggu tidak hadir, sebenarnya dia harus tobat. Betul gak? Biarpun dipukul sama nenek. Males, kamu bohong, kamu tidak ibadah. Itu mestinya harus dia koreksi diri ya. Oh iya, aku dipukuli karena aku ngomong salah, betul. Tapi hamba Tuhan itu serba salah, saudara. Serba salah. Mulai besok saya nggak datang ibadah di Bromo lagi. Percuma tuh mendengarkan firman podo yang di YouTube loh, saudara gitu, saudara. Duh, ini efek dari YouTube. Ya, kalau streaming itu ya. Kan sama Om, beda saya bilang. Kalau kamu datang ibadah di gereja, kamu mempersiapkan diri. Tapi kalau kamu ngelok streaming, kan bisa pengkhotbah lain, nggak salah kan? Tapi kok nggak siap, betul nggak? Maaf, pipis boleh nggak? Boleh, nggak harus ngelok kok. Kalau sini kan ketahuan, lo kok keluar lalu masuk. Iya Om, saya pipis terus, kan gitu sudah. Jadi ibadahnya yang sebenarnya itu adalah datang dan melakukan di rumah Tuhan. Gak salah sih nonton streaming itu juga bisa ibadah. Pada saat corona kita nggak boleh ibadah sih. Tapi ini menunjukkan apa saudara? Dia menunjukkan hidup tidak benar. Apakah dia sudah merdeka? Sudah. Tetapi dalam kemerdekaannya itu dia tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mudah-mudahan di sini tidak ada, ya. Nah, saya kembali dalam firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Pertanyaan saya,
Saya kembali ke cerita saya tadi. Anak ini kira dosa enggak? Dosa. Yang pertama dia dosa bohong. Dia bilang ke neneknya aktif, datang terus. Nah, hati-hati saudara. Kadang-kadang kita mempersiapkan diri untuk ibadah, tapi nggak ibadah. Hati-hati. Saudara terlambat pun beribadah, itu juga kurang benar. Pertolongan mulai angkat tangan pendeta ini kurang teko saudara. Tapi memang nggak datangnya itu karena ada sengaja ban bocor ya tidak salah. Lebih baik ibadah, biarpun waktunya mepet mungkin begitu. Anak ini tahu salah loh, tapi dia nggak bertobat. Saudara, ternyata menjadi hamba dosa itu tidak harus membunuh, tidak harus berzina. Yang gampang-gampang itu loh saudara. Tugas pelayanan besok persembahan ya siap. 1 jam sebelum ibadah diingatkan. Persembahan ya siap. Persembahan jalan dia hanya pergi. Loh, itu kan hal kecil-kecil. Justru hal-hal kecil-kecil seperti itu kalau kita tidak membiasakan kembali dalam hal yang benar, maka saudara pun masuk dalam hamba dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Tuhan Yesus dengan keras menegur pada orang-orang pada saat itu. Siapapun berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Saya lanjutkan ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Apa artinya ini? Tuhan Yesus menunjukkan 2 kata. Kata yang pertama adalah hamba. Yang kedua tentang anak. Tuhan Yesus itu biasanya kalau menerangkan, menjelaskan dari pertanyaan selalu pakai ilustrasi gitu ya. Jadi artinya apa? Sesuatu yang sehari-hari yang mudah dicerna sehingga kita boleh belajar ya. Tuhan Yesus mengatakan ayat 35, dia memberikan contoh seorang hamba dan seorang anak. Hamba tidak tinggal selamanya di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nggak tahu di sini apa ada anak keluyuran gitu. Anak keluyuran gitu. Jadi nggak pernah pulang gitu. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, contoh yang disampaikan Tuhan di sini menarik sekali. Hamba itu adalah orang suruhan yang tidak memiliki warisan, atau gampangnya begitu, atau memiliki harta benda orang tuanya. Sehingga hamba ini kalau nggak cocok bekerja di tuannya, dia bisa pergi seenaknya. Apa yang dia lakukan boleh tinggal sekarang. Tetapi yang namanya anak itu pun tidak seperti hamba. Nah, saya bicara anak ini, saya juga tertarik dengan anak saya ya. Nathan itu sekarang praktek ya di Bondowoso. Pertama bilang begini sama saya, Pak, Bondowoso itu kan daerah Madura, aku gak suka sama Madura. Cok salah nak. Bondowoso memang banyak Maduranya, tapi yang namanya pendidikan gak boleh pakai bahasa daerah, mesti pakai bahasa Indonesia. Ini saya menangis, kasihan anak saya, Tuhan, tolong doa Bapak. Biasa ketemu anak terus, anak itu begitu, gak mungkin Tuhan ngomongin, ini saya membantuku, gak mungkin lah, mesti anak ditangisi gitu ya. Nathan sekarang ini baru berangkat 2 hari ke Bondowoso, dia praktek ngajar, dapat jauh gitu. Ibunya mikir, kok nang omah biasa mangan ngapain dewi sok tanduk, tapi kalau di Bondowoso beli tanduk habis uangnya. Aduh, sangoni duit agak banyak sedikit. Saya juga ikut nyangoni ya, karena tahu Nathan ini juga makanya banyak seperti bapak Bondo muda dulu. Tiba-tiba Nathan itu memberikan foto kiriman gitu ya, ada video yang lucu itu. Memang sepintas seperti bahasa Maduranya gitu. Kenalan, ngajar. Jadi saudara harus, tak pikir waduh kok bapak akhirnya ngomong wis ibunya mulai bangga, seneng banget bisa ngomong.
Wah, ada sekolah kok, kuliah kok, jadi guru ya harus pintar ngomong. Bayangkan saudara, anak itu selalu diperhatikan. Tadi pagi ngepel kring, Pak, sepedaku rusak. Waduh, ini berarti ini. Karena berangkat di sana itu boleh pakai sepeda motor, karena kan dipisah-pisah jauh-jauh. Anak saya tak lihat gambarnya itu dia ditaruh di sebuah kota, mungkin Bondowoso kotanya begitu ya. Tadi temannya ditaruh di desa, ya bersyukur untuk naik sepeda motor bisa. Apa boleh? Sangu lah kalong Pak. Wah, bagaimana seorang bapak mendengar anaknya begitu? Jauh lagi. Istrinya mulai perang Pak. Mesti ibu itu kalau dengan anak itu lebih kayak ayah, lebih sayang gitu. Tapi saya kira enggak lah, saya juga sayang istri, sayang anak. Saya bilang, rusak apanya Le? Sensornya Pak. Jadi sekarang kalau naik itu harus diutak-utak dulu, masukkan bengkel aja. Uangnya Pak? Oh iya saya lupa ya uangnya. Ya uang yang kemarin dikasih itu sementara dipakai dulu. Ngebel lagi kering. 220 Pak, gantiin Le, kok ngajar nggak bisa lancar nanti. Tuh bayangkan, anak itu selalu diperhatikan. Makanya Tuhan Yesus memberikan contoh gambaran hamba dan anak. Anak itu dimanapun berada, anak dimanapun tempat yang dikerjakan, hati orang tua itu masih mikir, gak mungkin lah, tutup urusanmu nak. Waduh, ini orang tua apa? Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus memberikan contoh antara hamba sama anak? Karena Tuhan Yesus juga ingin menunjukkan di dalam cerita ini, anak yang dimaksud itu adalah anak yang selalu dekat dengan orang tuanya, bapaknya. Bahkan anak kalau butuh apapun, seperti contoh saya ketika anak-anak saya tadi, bisa meminta. Saudara, ayat 35 ini adalah ayat yang keras. Karena Tuhan Yesus menunjukkan bukti bahwa anak itu tinggal di dalam rumah, tetapi hamba tidak. Ditutup ayat ini pada ayat 36 dikatakan demikian. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, apa berikutnya saudara? Kamu pun benar-benar merdeka. Ini enggak berbicara tentang peperangan, tetapi ini menunjukkan tentang apa? Dosa-dosa kita diampuni. Yesus datang ke dunia. Dia memiliki misi, harus kembali ke Bapa. Tetapi Roh Kudus yang menyertainya itulah yang membuat kita sangat bersyukur. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, pertanyaannya, siapa itu kamu? Kamu itu adalah semua orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus yang datang ke dunia, yang menderita dianiaya, mati di atas kayu salib, dan itu semua untuk mengganti segala dosa-dosa kita, maka dikatakan berikutnya, kamu pun benar-benar merdeka. Apakah saudara merasakan kemerdekaan? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Jangan dijawab di sini ya, jawab di dalam hati aja. Apakah kehadiran Yesus, kebenaran itu ada di dalam diri saudara? Kalau saudara dengan sungguh-sungguh meyakini Yesus ada di dalam dunia itu menebus segala dosa-dosa kita. Yang pertama, kita bukan hamba dosa lagi, tetapi kita anak yang dibenarkan. Sekali lagi, anak yang dibenarkan. Bahkan dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, andai kata Indonesia pun tidak merdeka, ayat ini masih berlaku loh saudara. Jangan saudara artikan begini, loh ini kemerdekaan Indonesia kan perang Pak Bondo. Pak Bondo kok berbicara nggak perang. Nah, saya tadi katakan, ini adalah kebenaran
dan kemerdekaan rohani. Saya nggak berbicara tentang peperangan. Jadi kalau saudara dengan sungguh-sungguh meyakini dan saudara percaya Yesus itu sudah menebus saudara, seharusnya saudara benar-benar merdeka. Apakah saudara mau dijajah lagi? Nah ini mikir-mikir dulu. Jelas saya yakin saudara mikir-mikir, waduh dijajah lagi lah jadi hamba dosa. Ini gak dosa, rugi Pak Bondo. Kalau gak dosa, gak bisa Pak Bondo. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, Tuhan Yesus itu hadir di dalam hati kita. Bahkan ada ayat yang saya senang sekali. Roma 8 ayat 28. Ada yang hafal? Halo? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Terusnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya. Semua yang hadir ini percaya sama Tuhan Yesus? Berarti saudara adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan Allah turut bekerja itu membuktikan apa? Sebenarnya kemerdekaan itu biarpun sekarang ini saya baca dan saudara dengar, bahkan saudara pun ikut membacanya, kemerdekaan. Tetapi sebenarnya pada saat saudara yakin, percaya Yesus sebagai Allah yang hidup yang ada dalam diri kita, saudara itu sudah merdeka. Jadi tidak harus hari ini. Dulu pada saat saudara percaya pertama-tama sebelum dibaptis, dan dibaptis itu pun adalah satu tanda pertobatan, dan saudara diselamatkan, dan saudara pun sudah dimerdekakan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, akan saya tutup satu ayat. Kita buka di dalam Roma 6 ayat 18. Mari kita akan buka ayat yang terakhir. Kitab Roma yang ke-8. Roma 6 ayat 18. Saya rindu membaca bersama-sama ayat ini. Siap? Roma 6 ayat 18. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berarti saudara sudah merdeka. Karena Roma 6 ayat 18 ini jelas dikatakan, kamu telah dimerdekakan. Dari mana? Dari segala dosa, sehingga menjadi hamba kebenaran. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan indah malam hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu, dan kami boleh diberkati, meyakinkan bahwa Engkau sudah memerdekakan kami Tuhan dari kebenaran-kebenaran yang Kau berikan. Dan kami percaya kebenaran itu benar-benar memerdekakan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu ke dunia, bahkan disiksa, disalib, bangkit pada hari ketiga. Itu menandakan cinta-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan berkati juga untuk para anak-anak Tuhan yang hari ini tidak bersama-sama dengan kami. Pertemukan kami pada Jumat depan, sehingga kami boleh bersama-sama menyambut dan boleh mendengar akan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke pengurus. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bondo yang sudah melayani kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkecukupan. Doa penutup dilayani oleh Bapak Pendeta Bondo. Kami persilakan maju ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bapa, kami juga bersyukur dalam kesempatan malam hari ini kami boleh memuji-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat. Pada saat ini Tuhan, kami rindu berdoa khususnya untuk rencana-rencana Tuhan, khususnya TPI Tengger ini dalam ibadah hari Minggu. Kami yakin Tuhan, pengurus tidak mampu, siapapun tidak mampu untuk mengadakan hal yang besar ini tanpa ada kerjasama satu sama lain dan Roh Kudus yang menyertainya. Kami rindu Tuhan, Engkau sendiri dalam kerinduan jemaat di tempat ini. Kirim jemaat-jemaat yang lain Tuhan. Amin. Dan juga khususnya yang lama tidak pernah hadir. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi saat ini. Tetapi kerinduan kami Tuhan, dalam ibadah minggu akan diadakan di tempat ini, itu menjadikan berkat secara pribadi, lepas pribadi. Bapak, kami juga berdoa untuk rencana pemugaran atau perubahan atau renovasi Tuhan. Kami tahu Tuhan butuh dana, biaya yang banyak. Kemana kami memohon? Hanya Engkau-lah adalah sumber berkat. Berkati jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Sehingga berkat-berkat pun yang akan dikumpulkan, itu pun memampukan untuk mendirikan gedung yang baik. Akhirnya Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin, menyertai kami semua, mulai hari ini sampai Maranatha datang kali kedua. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa